Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya. Ini saya akan menjawab ini ya dari beberapa teman-teman yang bertanya ya, yang tentunya itu berada di Saudi Arabia, di Abu Dhabi, di Korea, di Hong Kong, di Amerika Serikat, di Thailand, di Singapura, di Brunei Darussalam tentunya gitu, dan tentunya juga teman-teman yang berada di Indonesia yang tentunya itu menghubungi saya melalui WA ya teman-teman ya itu ya. Jadi tidak bertanya melalui kolom komentar, tidak ya teman-teman ya. Ini teman-teman ini yang menanyakan tentang di manakah letak titik kelemahan terberat Senin Legi. Itu teman-teman, di manakah tempat titik kelemahan seorang Senin Legi? Yang pertama adalah titik kelemahan Senin Legi itu berada pada ibunya. Inilah titik terberatnya Senin Legi itu, yang pertama berada pada ibunya. Karena Senin Legi adalah orang yang terbuka, orang yang selalu dekat dengan ibunya. Jika Senin Legi ini jauh dengan ibunya, maka akan menjadi lemah, tak berdaya, dan bahkan itu kekuatan fisiknya juga berkurang. Itu ya teman-teman. Dan semangat hidupnya itu pun akan berkurang jika Senin Legi ini benar-benar jauh dengan ibunya. Itu ya teman-teman. Kemudian titik terberat Senin Legi yang kedua itu berada di bagian pusar, di bagian tubuh bagian pusar ya teman-teman ya. Pusar inilah titik kelemahannya Senin Legi. Dan titik itu akan terasa ya teman-teman ya. Jika Senin Legi itu di tengah malam itu biasanya terasa ini di dalam perut ini ada sesuatu gumpalan angin atau gumpalan udara atau angin ya teman-teman ya. Angin yang berada di bagian pusar. Ini biasanya itu ada sesuatu yang bergerak gitu ya teman-teman ya. Sesuatu yang bergerak gitu, yang berkeliling, yang berjalan di dalam perut ini ya teman-teman ya. Ini biasanya pada waktu malam hari itu terasa teman-teman ya. Terutama terasa pada waktu malam hari, dan kadang-kadang itu mengumpul di bagian pusar gitu ya teman-teman ya. Ini tidak terasa sakit teman-teman. Ini tidak terasa sakit, namun hanya terasa keras gitu. Karena di sini adalah kumpulan-kumpulan energi atau yang dinamakan angin. Karena Senin Legi ini lakuning angin gitu ya teman-teman ya. Jadi kelemahannya Senin Legi ya angin juga gitu. Angin itu juga kelemahannya Senin Legi. Sekaligus kekuatannya, sekaligus kelemahannya Senin Legi. Itu teman-teman yang berada di pusar. Kemudian titik kelemahan terberat Senin Legi yang ketiga itu berada pada wetonnya sendiri, yaitu weton Senin Legi. Weton Senin Legi kelemahannya juga terletak pada weton Senin Legi. Itu ya teman-teman ya. Jika Senin Legi itu berhadapan dengan sama-sama seorang Senin Legi, maka ini keduanya akan menjadi lemah teman-teman ya. Keduanya ini akan menjadi lemah, tak berdaya gitu ya teman-teman ya. Itu jika seorang Senin Legi ini memiliki musuh Senin Legi gitu. Memiliki musuh sama-sama Senin Legi, maka keduanya ini pun akan menjadi lemah, tak berdaya gitu ya teman-teman ya. Dan sama-sama hancur gitu ya. Jika Senin Legi berhadapan dengan Senin Legi, itu akan sama-sama hancur atau sama-sama kalah gitu ya teman-teman. Ini titik kelemahan yang ketiga, itu terletak pada weton. Dan weton itu ada 5 ya teman-teman ya. Ada 5. Itu yang biasanya dijelaskan oleh para sesepuh, itu ada 5. Gitu ya teman-teman ya. Namun di sini, maaf ya teman-teman ya, di sini yang saya ketahui dan apa yang disampaikan oleh orang tua saya, juga simbah saya gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kelemahannya Senin Legi
yang terberat, yang ketiga ini yang terletak pada weton itu ada 6 weton teman-teman. Ada 6 weton. Yang pertama adalah weton Senin Legi. Ini kelemahannya weton Senin Legi. Kelemahannya yang pertama kalau di weton itu ya Senin Legi itu. Kelemahannya Senin Legi. Kemudian yang kedua adalah Kamis Pon. Kamis Pon ini weton kelemahannya Senin Legi. Kemudian yang ketiga adalah Kamis Wage. Kamis Wage ini juga titik kelemahannya Senin Legi yang terletak pada weton. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu adalah Selasa Wage. Selasa Wage ini juga kelemahannya Senin Legi yang diambil dari weton gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu titik kelemahan yang terletak pada weton yaitu pada weton Selasa Pahing. Ini juga kelemahannya Senin Legi. Kemudian yang keenam itu adalah Selasa Pon. Weton Selasa Pon. Ini juga titik kelemahannya Senin Legi. Jadi jika Senin Legi itu atau menikah dengan sesama Senin Legi, ini akan sangat berat sekali teman-teman. Akan sangat banyak sekali godaannya. Itu ya teman-teman. Karena apa? Sama-sama lemah. Tidak ada yang bisa membangkitkan jika Senin Legi itu menikah dengan sama-sama Senin Legi. Sama-sama menikah dengan orang yang memiliki weton yang sama. Itu ya teman-teman ya. Kemudian Kamis Pon. Jika seorang Senin Legi itu menikah dengan orang yang memiliki Kamis Pon, ini juga Senin Leginya akan menjadi lemah. Itu ya teman-temannya, segala sesuatunya itu akan menjadi berat gitu. Rebat, kalau orang bilang itu rebat atau sulit atau berat gitu ya teman-temannya. Banyak sekali godaannya gitu. Jadi Senin Legi ini akan kesulitan bangkit, baik dari segi ekonomi gitu ya teman-teman, baik dari itu segi spiritualnya juga akan sulit bangkit jika Senin Legi ini menikah dengan Senin Legi ini menikah dengan orang yang memiliki weton Kamis Pon, karena itu adalah weton kelemahannya Senin Legi. Itu ya teman-temannya. Bahkan ini tadi akan selalu sakit-sakitan dan akan sangat sulit dicari kesembuhannya itu ya teman-teman ya. Ini jika Senin Legi itu menikah dengan seorang Kamis Pon. Kemudian titik kelemahan pada weton, jika seorang Senin Legi itu menikah dengan Kamis Wage, itu juga akan menjadi lemah Senin Leginya. Tak berdaya itu ya teman-teman ya. Kemudian jika orang yang menikah Senin Legi ini menikah dengan Selasa Wage juga demikian sama. Kemudian pada Selasa Pahing juga sama, Senin Legi akan menjadi lemah, tak berdaya. Itu ya teman-temannya. Baik itu lemah ekonominya atau lemah kebahagiaannya kan gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini titik kelemahannya Senin Legi weton-weton tersebut tadi. Kemudian yang keenam adalah Selasa Pon. Selasa Pon ini juga titik kelemahannya Senin Legi yang terletak pada weton. Itu ya teman-temannya. Jadi ada 6 weton kelemahan Senin Legi. Yang pertama itu Senin Legi. Ini diambil juga kelemahannya Senin Legi atau wetonnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Kamis Pon. Kemudian yang ketiga adalah Kamis Wage. Kemudian yang keempat adalah Selasa Wage. Kemudian yang kelima adalah Selasa Pahing. Kemudian yang keenam adalah Selasa Pon. Itu ya teman-teman ya. Ini adalah titik kelemahan Senin Legi yang terletak pada weton. Itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua. Bukan ini berarti itu mengalahkan Senin Legi untuk menghancurkan Senin Legi, bukan teman-temannya. Ini hanya tambahan saja gitu ya teman-temannya. Karena jika menggunakan weton ini kebanyakan yang dipakai oleh beberapa orang yang memiliki musuh seorang Senin Legi, maka orang tersebut itu akan mencari titik kelemahan ketiga, yaitu pada wetonnya. Terletak pada wetonnya itu ya teman-teman ya. Kalau weton ini bukan untuk menghancurkan, tapi hanya untuk mengalahkan. Dan jika titik kelemahannya itu dipakai semua ya teman-teman ya, Senin Legi ini titik kehancurannya yang pertama, kelemahannya yang memang benar-benar menjadikan seorang Senin Legi ini menjadi debu, hancur menjadi debu, yaitu ibunya sendiri. Itu ya teman-teman ya.
Dan yang kedua adalah hilangnya angin yang di dalam perutnya Senin Legi. Angin yang berputar di dalam perutnya Senin Legi, yaitu yang terletak pada bagian pusar ini. Itu ya teman-temannya. Inilah titik kelemahannya Senin Legi. Itu teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin pengetahuan teman-teman semuanya itu dengan pengetahuan saya itu mungkin berbeda gitu. Mungkin berbeda. Mungkin teman-teman itu mengetahui titik-titik yang lain ya selain apa yang saya sampaikan ini gitu ya teman-teman. Monggo silakan berbagi. Kita di sini hanya untuk berbagi agar kita bisa saling menghargai, bukan saling memusuhi, bukan saling menghancurkan gitu ya teman-teman ya. Dengan pengetahuan ini mari kita saling membantu, saling mendorong gitu ya. Saling mendukung gitu ya teman-teman ya. Demi kebaikan untuk seluruh alam gitu ya teman-teman. Kebaikan untuk seluruh alam yaitu kebaikan terhadap manusia sendiri, terhadap kepada tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang ada di bumi ini. Demi menjaga kebaikan bersama tentunya ya teman-teman ya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian ini banyak penyampaian yang salah, nggih monggo, kalau mau disalahkan nggih monggo gitu ya teman-teman ya. Karena ini hanya sekedar pengetahuan saja gitu ya teman-teman ya. Bukan bertujuan untuk melumpuhkan, bukan bertujuan untuk menghancurkan, bukan bertujuan untuk menghancurkan, sekali lagi ya, bukan bertujuan untuk menyingkirkan, bukan teman-teman ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja, penambah wawasan bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.